Halo, selamat datang kembali di channel. Dan di video kali ini kita akan membahas cara yang paling mudah untuk membuat beberapa username dan disertai dengan beragam macam password untuk username yang telah kita buat di aplikasi Google Form. Biasanya aplikasi Google Form itu tidak bisa dimasukkan password ya, karena aplikasi Google Form hanya biasa sering digunakan untuk menginput sebuah data. Dan kali ini saya akan berikan kamu cara yang paling mudah untuk membuat berbagai macam password untuk username di dalam aplikasi Google Form kamu. Nah, fungsinya untuk apa? Misalkan saja kamu ingin membuat soal ujian online di aplikasi Google Form. Dan jika kamu tidak memasukkan password untuk para siswa atau para user tersebut, maka bisa saja ada orang yang jahil yang akan menggunakan nama orang lain dan membuat jawabannya menjadi salah. Dan inilah guna password yang saya masukkan tersebut. Jadi semua hanya bisa mengisi soal ujian online-nya hanya untuk nama dia sendiri, tidak untuk nama orang lain. Karena password yang sudah diberikan khusus diciptakan untuk username tersebut. Mau tahu caranya? Yuk simak langsung di video berikut ini. Oke, langsung saja kita akan membahas bagaimana cara membuat soal ujian online dengan dibekali password. Nah, passwordnya ini hanya berfungsi bagi masing-masing peserta yang melaksanakan ujian online atau masing-masing user yang menggunakan aplikasi Google Form ini. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya buat ya, sudah saya buat. Jika kamu pilih di sini, misalnya kita pilih salah satu peserta yang ada di sini, contohnya adalah misalnya Putri Jayanti ya. Ketika kamu pilih Putri Jayanti, kamu tidak bisa memasukkan password lainnya kecuali password yang sudah disetting khusus buat Putri Jayanti ini. Jadi jikalau misalnya password Putri Jayanti ini kamu gunakan untuk peserta lainnya, misalnya Mero Aprizal ini, maka usernya tidak akan berfungsi atau dia tidak akan bisa mengisi soal ujian online ini dan akan ada pemberitahuan password salah. Dan cara ini sebenarnya sangat efektif ya untuk mengurangi resiko kecurangan yang dimana user sengaja menggunakan nama orang lain untuk membuat jawaban temannya menjadi salah, dan juga mencegah resiko user untuk salah mengisi nama mereka. Caranya sangat mudah ya. Di aplikasi Google Drive ini memang sudah sangat banyak fitur yang bisa kita manfaatkan dan salah satunya adalah Google Form. Kamu cukup pilih tombol baru di sini dan pilih Google Formulir dan tampilannya akan bentuknya seperti ini. Nah, jadi untuk membuat passwordnya, saya sarankan kamu buat dulu judul formulir yang ingin kamu buat ya. Misalnya soal ujian online IPS. Di sini saya buat soal ujian IPS. Dan setelah itu untuk mulai membuat password bagi username-nya, kamu perlu membuat username yang terlebih dahulu. Nah, di sini ada pilihan tambahkan bagian, kamu tinggal klik saja di sini. Nah, di sini adalah item untuk memasukkan nama. Jadi di sini kita pilih nama siswa dan setelah itu pilih tombol plus di sini yaitu tombol tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita buat pilih nama. Setelah itu pilih saja bagian drop down ya. Ini tampilannya akan terlihat lebih elegan saja. Pilih drop down. Setelah itu kamu cukup masukkan nama-nama user yang akan mengisi aplikasi Google Form ini atau aplikasi soal ujian online. Nah, jika kamu sudah punya file Excel-nya ya, kamu cukup copy saja nama-nama mereka. Copy saja dan cukup paste saja di bagian ini. Maka secara otomatis akan muncul nama-nama yang kamu copy dari file Excel. Nah, selanjutnya adalah mencentang bagian titik 3 di sebelah ini ya. Pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Nanti fungsinya akan saya jelaskan nanti.
cukup pilih dulu buka bagian berdasarkan jawaban ini. Nah, setelah itu logikanya adalah ketika mereka memilih nama, maka dia harus mengisi password. Dan di sini letak trik untuk membuat berbagai macam password bagi username yang kamu sudah buat. Nah, silakan pilih tambahkan bagian. Dan di bagian ini kamu perlu menuliskan nama peserta pertama. Di sini peserta pertamanya adalah Mero Aprizal. Nah, ini menjadi kode ya, menjadi kode yang akan mempermudah kamu untuk men-setting password selanjutnya. Setelah itu pilih tambahkan pertanyaan dan di sini ketikkan password ya. Nah, ketikkan password, di sini pilih jawaban singkat saja. Nah, setelah itu di bagian angka pilih ekspresi reguler. Dan di bagian ini atau di bagian berisi tidak berisi kecocokan dan tidak cocok, tetap pilih berisi saja. Nah, di bagian pola inilah kamu akan men-setting password bagi Mero Aprizal ini. Setelah itu, masukkan passwordnya. Saya sudah siapkan passwordnya di sini, tinggal copy saja. Setelah itu pilih paste. Nah, di sini ada menu teks kesalahan khusus. Nah, fungsinya apa? Ini yang akan menunjukkan bahwa password yang dimasukkan salah atau benar gitu. Jadi ketika passwordnya salah, dia akan muncul pemberitahuan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu bentuknya seperti ini, password salah. Jadi ditulis saja di sini password salah. Nah, selanjutnya centang pilihan wajib diisi, dan ini sangat penting ya, karena jika ini tidak diisi maka passwordnya tidak akan berfungsi. Jadi pilihan centang ini wajib kamu pilih. Nah, selanjutnya adalah membuat bagian ini untuk peserta selanjutnya, yaitu Putri Jayanti. Nah, caranya sebenarnya sangat mudah ya, tinggal pilih saja titik 3 di bagian ini dan duplikasi saja. Setelah itu masukkan nama peserta selanjutnya, yaitu Putri Jayanti. Nah, di sini passwordnya perlu kamu ganti sesuai dengan password yang sudah kamu tentukan. Nah, kamu perlu membuat bagian-bagian ini sampai pesertanya mendapatkan password masing-masing. Kira-kira nanti bentuknya seperti ini ya: Mero Aprizal, Putri Jayanti, Rahmi, Tri, Sakina, Amirul Mukti, Putri Serindang Bulan, Johannes Putra, Apen Bahri, dan Deston Jan Utami. Jadi semuanya mendapatkan bagian passwordnya masing-masing. Nah, trik selanjutnya adalah kembali ke bagian nama. Nah, di sini ada bagian lanjutkan ke bagian berikut. Nah, ini jika kamu pilih ini, maka ketika kamu pilih Mero Aprizal, maka dia akan langsung lari ke sini, dan itu benar. Tapi ketika kamu pilih Putri Jayanti, maka dia juga akan tetap kembali ke Mero Aprizal. Nah, untuk itu kamu perlu setting sesuai dengan bagian masing-masing. Jadi ketika kamu pilih Mero Aprizal, kamu pilih Mero Aprizal juga di bagian ini. Jika kamu pilih Putri Jayanti, maka dia harus dipilih Putri Jayanti. Nah, jika kamu selesaikan sampai selesai, bentuknya akan seperti ini ya. Jadi Mero akan ketemu Mero dan sampai ke Lel Ardi. Jadi semuanya mendapatkan bagian passwordnya masing-masing. Nah, selanjutnya untuk bagian perorangan, ketika dia sudah mengisi password, langkah selanjutnya dia akan lari ke bagian soal. Jadi tidak mungkin dong ketika dia sudah mengisi password dia mau ngapain lagi. Jadi dia harus mengisi soal. Nah, tadi kita belum isi ya, sekarang kita coba buat baru. Tambahkan bagian lagi. Setelah itu buat bagiannya sesuai dengan nama ujian yang akan dilakukan. Misalnya masukkan jawaban yang benar, atau pilih aja ya, pilih jawaban yang benar. Nah, setelah itu silakan kamu tambahkan pertanyaan. Misalnya di sini kita cukup pilih aja soal 1 ya.
soal 1 ini tinggal klik A, maka dia akan muncul. Pilih saja di sini, tambahkan semua. Nah, sudah selesai untuk soalnya. Nah, setelah itu kembali lagi ke bagian passwordnya, kembali ke bagian passwordnya. Nah, jika kamu perhatikan di sini adalah lanjutkan ke bagian berikut. Jadi ketika dia ngisi password ini, maka dia akan lari lagi ke Putri Jayanti, dan itu adalah logika yang salah. Jadi dia ketika sudah mengisi password, dia harus lari ke pilih jawaban yang benar. Jadi ini wajib diganti ke bagian ini ya, bagian 5. Pilih jawaban yang benar. Begitupun juga untuk nanti Putri Jayanti. Tinggal klik saja di sini, maka di sini kamu pilih bagian pilih jawaban yang benar. Nah, kira-kira nanti bentuknya seperti ini ya. Ini buka bagian 14, buka bagian 14, coba kita cek bagian 14 itu apa. Oke, bagian 14 adalah pilih jawaban yang menurut kamu benar. Jadi semuanya harus lari ke pilihan jawaban yang benar. Nah, setelah itu hasilnya bisa kamu cek sendiri di demo aplikasi yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, dan kira-kira hasilnya akan seperti ini. Oke, itu saja triknya ya untuk membuat aplikasi soal ujian online dengan berbagai macam password bagi masing-masing peserta ujiannya atau masing-masing username-nya. Nah, untuk mendesain tampilan ini, silahkan kamu klik dulu tombol subscribe-nya. Jika tayangan ini bagus, kamu bisa masukkan komentar kamu supaya nanti saya juga buat tutorialnya untuk mendesain tampilan Google Form-nya menjadi lebih menarik. Dan untuk membuat banner ini sebenarnya mudah banget ya. Saya sudah siapkan sebenarnya videonya, cukup lihat saja di playlist yang ada. Dan ini saya buatnya di aplikasi Canva, dan ukurannya ini kalau tidak salah 1600 x 400 pixel. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Sampai jumpa lagi, dan jangan lupa komentar, like, dan juga subscribe.